Bagaimanakah dengan saya? Nah, sekarang pilihan kita berada di orang yang mana? Orang yang selalu bertanya kepada Allah atau orang yang menggunakan ambisi dan cemburunya dalam membuat sesuatu? Karena perlu ada kehidupan yang merasa sedih jika melihat orang lain menderita. Karena ada kan kayak orang-orang biasanya sedih pada saat orang susah, sedih pada saat orang senang, senang pada saat orang sedih. Nah, Tuhan ajarkan kita jangan seperti itu, ya kan? Mari kita coba untuk melatih terus diri kita bahwa saya ingin seperti ini selain kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan yang erat kita dengan Tuhan itu juga akan melatih kita. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya. Kali ini kita masuk ke dalam pelajaran 10 triwulan kedua. Aku yakin kita telah mendapatkan berbagai informasi penting guna menguatkan kita di masa muda kita ini. Ya betul banget, karena banyak pelajaran yang telah kita pelajari bersama-sama. Dan kali ini, saat ini kita akan belajar lagi sebuah pelajaran yang tak kalah menarik dari yang sudah-sudah kita pelajari. Kali ini aku juga mau nanya nih ke teman-teman, tapi di sini aku nanya sama Gerald dulu. Ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak cemburu atau nggak suka dengan seseorang, kemudian kita berusaha untuk musuhin dia, sedangkan dia itu sebenarnya orangnya baik, gimana? Kalau aku secara pribadi nih ya, kalau aku sih orangnya lebih kayak kalau misalnya aku lihat dia orangnya nggak langsung yang seperti di hatiku, misalnya kayak aku pengennya dia tadinya contohnya contoh makannya dia 2 kali sehari. Nah ternyata dia makannya 3 kali sehari. Nah aku nggak, oh yaudahlah mungkin dia emang kayak gitu orang. Jadi kalau sekali aku udah tahu dia orangnya kayak mana, ya nggak aku ambil pusing ya udahlah biarin aja gitu kalau aku sendiri sih. Kalau Gabriel gimana nih? Kayaknya iya sih, hampir sama-sama kayak gitu, kayak nggak usah diambil pusing lah ya. Iya, ngapain dipusingin kan gitu. Yang penting kita nggak mengganggu dia juga nggak mengganggu kita kok. Iya, artinya nggak usah buat repot apa yang nggak ngerepotkan kita, betul, gitu aja betul sih. Betul. Nah dari yang sudah kita diskusin nih tadi kan, ya aku merasa bahwa ya itu ya kecemburuan atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kehidupan kita, dimana contohnya kita nggak menyukai sesuatu nih ya kan, itu sering mengakibatkan kayak pikiran kita ini ya gimana gitu kan, jadi bimbang-bimbang nggak karuan atau gimana. Ya bener sih tuh. Kalau aku sih juga nggak suka seseorang sering itu akan terbawa sehingga bisa aja sih mengganggu pikiran kita. Iya, jadi kitanya sendiri kan yang kayak aduh jadi terganggu nih mau ngapain juga karena kepikiran itu. Nah di Alkitab pada saat bangsa Israel keluar dari perhambaan di tanah Mesir, ada sebuah kisah yang menarik di mana jika kita telusuri itu merupakan tindakan kecemburuan. Coba inget-inget dulu ya. Coba. Siapa itu ya kira-kira? Iya, aku baru ingat. Itu kecemburuan antara Miriam dan Harun kepada Musa kan? Nah, iya bener banget itu. Hal itu ya kita coba pelajari sedikit ya, kita coba review sedikit. Bermula ketika Musa mengambil seorang perempuan dari Kus. Hal ini mengakibatkan mereka kayak ngata-ngatain Musa gitu. Betul, hingga akhirnya Allah murka terhadap Miriam sehingga ia sakit selama 1 minggu. Itu adalah bentuk teguran Allah terhadapnya. Aku pikir untung Musa itu orangnya sabar ya kan. Kalau aku kayak gitu mungkin pada saat ada yang ngomongin aku, ada yang ngeledek-ledek, ya pasti mungkin kita sebagai manusia biasa nggak sabar gitu kan, kayak aduh ya gimana, pasti ya dendam lah gitu. Dendam ya. Nah itu sifat manusia. Namun Musa dikatakan bahwa adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Wah, berarti benar-benar harus kita pelajari ya, karena dia
adalah seorang, atau Musa adalah seorang yang menyerahkan dirinya seutuhnya kepada kehendak Betul. Allah. Jadi apapun yang terjadi mengalir aja, karena itu udah kehendak Allah. Sehingga Allah selalu menyertai Musa kemanapun ia berada. Nah, benar sekali. Pelajaran kali ini adalah sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Karena kita berbicara tentang bagaimana dengan saya. Sesuai dengan judul kita ya kan? Ya, Betul betul. banget. Nah, kita akan membahas semuanya di sini bersama kami di studio. Shalom teman-teman, nama saya Gabriel dari Jemaat Tanjung Priok. Shalom teman-teman, nama saya Geraldo Faris Itumarang dari Jemaat Kayu Putih. Jadi, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar kita dapat melihat kasih besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, jadi di sepanjang triwulan ini, tema besarnya adalah drama Padang Gurun. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-10 dengan judul Bagaimanakah dengan saya? Kita baca ayat intinya ya, dalam Bilangan 12 ayat 6-8. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Nah, ayat ini berisi tentang bagaimana Allah memberi teguran ya kepada Miriam dan Harun yang dibutakan oleh rasa ambisi dan cemburu terhadap Musa. Bener banget nih. Dan kalau kelanjutannya kita bisa baca bahwa setelah teguran diberikan kepada Miriam, maka Miriam mengalami sakit kusta selama 7 hari. Sehingga dia diasingkan, karena kan zaman itu kan kalau sakit kusta diasingkan. Ya, dia diasingkan selama 7 hari. Dan di sini juga kita melihat bagaimana kehadiran Musa untuk menolongnya. Musa kembali berseru kepada Allah, katanya, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Nah, ada sebuah kutipan juga nih guys di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 457. Isinya adalah Musa merasa pentingnya pekerjaan yang besar yang telah diserahkan kepadanya, sebagaimana tidak ada seorang lain pun yang telah merasakannya. Ia menyadari akan kelemahannya dan ia menjadikan Allah sebagai penasihatnya. Tetapi Miriam dan Harun buta oleh rasa cemburu dan ambisi, telah kehilangan pandangan akan hal ini. Menganggap bahwa diri mereka sama pandangan Allah, mereka merasa mereka berhak untuk memperoleh jabatan dan wewenang yang sama. Dari kutipan ini, ya, dari Siklus Cahaya ini, hal yang dapat kita ambil adalah bahwa Musa selalu mengedepankan apapun yang ingin dia lakukan dengan terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Itu yang poin yang sangat, kayaknya di zaman ini cukup jadi berkurang gitu ya. Jadi dan juga dengan begitu, pada saat Miriam harus jatuh dalam pencobaan itu atau merasakan sakit kusta, dia juga tetap berserah pada Tuhan, ya kan? Makanya walaupun Miriam sedang dibutakan oleh rasa cemburu, tapi Musa tetap berserah pada Tuhan. Nah, benar. Di sini juga kita temukan dua karakter manusia yang juga terjadi saat ini. Nah, sekarang pilihan kita berada di orang yang mana? Orang yang selalu bertanya kepada Allah atau orang yang menggunakan ambisi dan cemburunya dalam membuat sesuatu? Nah, sebelum kita diskusikan lagi nih, aku ingin nih baca dari satu kutipan, ada di Pandangan Lain. Dia dari Aeschylus, penulis sandiwara abad ke-5 sebelum Masehi. Hanya sedikit orang yang memiliki sifat yang kuat untuk menghargai keberhasilan seorang sahabat tanpa rasa iri. Nah, ada juga nih peribahasa Ibrani. Jangan pandang gucinya, namun apa yang terdapat di dalamnya. Teman-teman, tahu nggak sih ya? Kita coba baca di Apakah Kamu Tahu? Istri Musa, Zipora, adalah seorang Midian. Dia mungkin memiliki kulit yang gelap. Dia walau bagaimanapun adalah juga merupakan keturunan Abraham melalui istrinya Ketura dan menyembah Allah yang benar. Ellen G. White menyebut dia sebagai pemalu. Sifatnya pendiam, lemah lembut, dan penuh kasih sayang, dan merasa sangat sedih ketika melihat orang lain menderita. Ketika Zipora, yaitu Yitro,
membawa dia sertanya untuk bergabung bersama dengan Musa di padang gurun, dia dapat menceritakan bagaimana lelahnya Musa dan bagaimana dia bekerja terlalu keras. Dia mengatakan kepada ayahnya betapa khawatir dia kepada Musa, sehingga Yitro menasihati Musa untuk membuat rencana administrasi bagi 2 juta petualang yang tidak merasa bahagia. Nah, dari bacaan kita tadi dalam Apakah Kamu Tahu, kita bisa temukan bahwa kehidupan yang lemah lembut dan penuh kasih adalah hal yang perlu untuk kita miliki dalam diri kita. Iya juga ya, karena perlu ada kehidupan yang merasa sedih jika melihat orang lain menderita. Karena ada kan kayak orang-orang biasanya sedih pada saat orang susah, sedih pada saat orang senang, senang pada saat orang sedih. Nah, Tuhan ajarkan kita jangan seperti itu, ya kan? Jadi di sini juga dikatakan bahwa juga kita melihat bagaimana kehadiran kita untuk saling menolong. Ya, sebagaimana istri Musa, Zipora, yang selalu memberikan kasih dan cinta tulus kepada Musa, mendukung dia dan masih banyak yang lainnya. Nah, teman-teman, aku mau tahu nih pendapat dari kita semua tentang apa yang ditulis dalam Apakah Pendapatmu? Boleh. Oke, di sini apakah pendapatmu? Apakah kamu pernah merasa cemburu kepada orang lain? Tandailah keadaan yang mungkin dapat membuat kamu merasa cemburu. Ya, yang pertama, teman sekelas kamu mengalahkan kamu dalam pemilihan ketua senat pelajar. Kalau aku pribadi sih nggak terlalu Aku juga gimana. nggak juga sih. Ya, kemudian orang tua kamu memuji saudaramu karena pencapaiannya, sementara tidak memberikan komentar apapun ketika kamu mencapai hal yang sama di kemudian hari. Jujur lumayan. Lumayan. Kalau aku sih enggak sih. Kalau gue ya. Oke. Selanjutnya, teman dekatmu mulai bergaul dengan teman-teman barunya dan kelihatannya dia tidak lagi mempunyai waktu untuk bersama kamu. Oh, itu enggak. Enggak, aku juga enggak. Kemudian, kamu bekerja dengan pelajar-pelajar lainnya dalam sebuah kelompok kerja. Namun, seseorang dari kelompok kamu yang mendapatkan semua penghargaan dan pujian dari guru, sementara yang lainnya tidak dipedulikan. Aku juga enggak. Aku lebih ke keluarga sih kalau untuk ini. Kalau teman-teman kayak biasa aja gitu. Biasa aja ya. Oke. Ini yang terakhir. Sahabat terbaikmu penampilannya lebih baik dan lebih terkenal daripada kamu. Itu juga enggak. Berarti kita masih Ya, karena apa ya, cemburu ke manusia biasa gitu, ke teman kayak biasa aja gitu, kecuali ke keluarga baru yang lebih betul. spesial. Semoga gitu kita nggak iri hati ya. Amin. Nah, teman-teman, sudah kita diskusikan bersama, tapi sepertinya ada beberapa yang mungkin kita rasa nggak puas gitu untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, Nah, ya kan? oleh karena itu, mending kita diskusi aja deh langsung Setuju, sama setuju. Pak Pendeta. Setuju Betul. banget tuh. Oke, teman-teman, kita akan nanti diskusikan lagi bersama dengan Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana, ya, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. bersama kita semua dan juga ada Pak Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom, semua baik-baik, Baik, Tuhan puji baik. Tuhan. sehat-sehat, Puji Tuhan. sehat banget malah ya. Iya, sehat. Mungkin kita langsung aja kali ya ke pertanyaan, Iya. karena kan mungkin udah nggak sabar nih Nggak kita. sabar lagi. Mungkin coba dulu kali. Oke, dari aku ya. Pak Pendeta ada pertanyaan seperti ini. Tentang menghidupkan kehidupan yang baik dalam diri kita. Hal penting apa sih yang harus kita lakukan, Pak Pendeta? Iya, tadi kan tentu kalian sudah bahas pelajaran sekolah sahabat kita, ya. Bagaimana Harun dan Maryam merasa bahwa ini kan kita juga dekat-dekat ini, kok yang dipilih sana, kok kita nggak ada ngapa-apanya, nggak ada ininya dan lain sebagainya. Akhirnya mereka kalau istilah sekarang protes lah ya. Mereka protes, kemudian Tuhan panggil mereka, kemudian Tuhan kasih mereka penyakit, ya suruh keluar dulu, kayaknya baru balik lagi. Ini kan hanya karena kecemburuan, ya kecemburuan. Jadi kalau pertanyaan hal penting apa yang harus kita lakukan, ya kita harus melakukannya bahwa kita menerima apa yang menjadi bagian kita, kemudian kalau itu ada teman, sahabat, saudara kita yang lebih dari kita, ya kita harus dukung gitu loh. Kita harus dukung, kita harus bangga juga gitu ya.
Jangan kita justru menjelek-jelekannya, wah seharusnya gini, harusnya gini. Tidak demikian. Mungkin ya. dari Gerald. Dari yang sudah tadi kami ada cukup diskusikan di Pendeta, tapi kami belum melihat apa nih akar permasalahan yang membuat Harun dan Miriam ini cemburu pada Musa, Pendeta. Jadi apa yang membuat mereka cemburu pada Musa? Iya, kalau kita melihat pelajaran yang diberikan itu kan bahwa dalam buku Bilangan pasal sekarang 13 ya, tapi pasal 12-nya silakan kan bahwa ini dipilih semuanya. Jadi perasaan cemburu, perasaan ini kan harusnya sama-sama dan lain sebagainya. Jadi mereka Harun dan Maryam merasa bahwa ini saya jadi apa gitu loh, saya jadi apa gitu. Padahal kan sebenarnya dia juga ikut berperan dalam perjalanan ataupun secara sastra, tapi kan dia mau lebih lagi, lebih hargai, lebih diperlihatkan dan lain sebagainya. Sampai pada saat-saat di mana mereka diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan bilang enggak loh, ini Musa nih yang saya udah ya, bahkan ayat inti kita kan katakan saya berbicara berhadapan dengan Musa. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Pendeta. Bagaimana sih Musa bisa hadir kemudian menjawab semua itu dengan tindakannya kepada Miriam dan Harun, Pak Pendeta? Iya, kalau kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita bagian ke dalam itu, kemudian juga di buku Bilangan, ya, maka itu kan Tuhan sendiri yang langsung mengajak, oke, kalian bertiga sini, ya, sini dan lain sebagainya. Tapi ada pelajaran sekolah sahabat kita ini memberikan titik lain, ya, pandangan lain. Pandangan lainnya adalah mengenai istri daripada Musa, ya, istri Musa, Zipora, ya. Dia katakan orang Midian, ya, Midian. Tapi kalau melihat kalau melihat pelajaran sekolah sahabat kita memberikan bahwa Zipora ini bukan orang yang galak-galak juga, enggak gitu. Bukan orang, iya tuh masa adek lu mau begini-begini, masa adek kamu mau begini. Dia tidak komporin, tidak jadi provokator. Kenapa? Karena dia selalu menghadapkan segala sesuatunya itu dengan lemah lembut. Pelajaran kita memberikannya, ya. Dia orang pemalu, sifatnya pendiam, lemah lembut, penuh kasih sayang, ya. Dan dia selalu merasa sedih melihat orang lain. Jadi ini sangat bertentangan dengan gerakan yang ingin melengsarkan ataupun merasa tidak puas dengan kepemimpinan daripada Musa. Jadi Musa itu ada peranan dari keluarganya, dari istrinya, ada peranan selain dia berhubungan dengan Tuhan yang baik, ya, Tuhan juga turut campur tangan dalam permasalahan yang ada. Jadi Musa itu bisa mengatasi semuanya itu karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga didukung oleh keluarganya, khususnya istrinya. Oke. Gerald. Pendeta, kita tahu bahwa Musa itu orangnya penyabar, ya, dan juga seperti yang tadi, walaupun kakak-kakaknya Musa ini cemburu, tapi Musa ini gak menaruh dendam gitu ya, Pendeta. Dia bahkan sabar. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan sifat dari Musa ini dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, Pendeta? Ini sukar sulitnya di sini. Kenapa? Kita tahu bahwa Musa itu kecilnya sama orang tuanya sebentar kan. Kemudian lainnya dia berada di istana, sekolah dengan pendidikan yang bagus dan sebagainya. Kemudian merasa diri kuat, ya, merasa diri sudah hebat, sudah sanggup. Tatonya nggak ada apa-apanya. Tuhan kasih waktu 40 tahun dia belajar di padang Midian, ya, untuk roh kerendahan hati dan lain sebagainya, berjalan bersama Tuhan. Setelah itu baru dia memimpin bangsa Israel keluar dengan segala prosesnya sampai katakan dia orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Itu kan prosesnya panjang. Jadi kalau mau, ya kita latih diri kita. Kalau misalnya kita mau marah, ya ingat-ingat Musa lah gitu ya. Ingat-ingat Musa gitu ya. Musa begini kok, ya. Oh, Musa bisa menahan dan lain sebagainya. Ataupun ada teman kita
yang lagi panas kemudian karena cemburu, karena iri hati kepada teman kita yang lain juga, ya mungkin kita bisa kasih masukan untuk lebih lebih cooling down, lebih 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 kalem lagi, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lainnya. Jadi itu kan latihan, latihan. Ya, jadi mari kita coba untuk melatih, ya, melatih dan melatih terus diri kita bahwa saya ingin seperti ini selain kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan yang erat kita dengan Tuhan itu juga akan melatih kita. Tuhan juga akan bekerja dengan rohnya di dalam kehidupan kita. Atau Gerald mau ada bertanya lagi? Mungkin Gabriel dulu kali ya. Pak Pendeta, ada pertanyaan. Kan di dalam Bilangan 12 ayat 2, di situ dikatakan Harun dan Miriam bertanya-tanya mengapa Allah hanya berbicara kepada Musa. Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan hanya berbicara kepada Musa saja secara langsung, tetapi kepada Harun dan Miriam tidak, Pak Pendeta? Sedangkan di ayat ini dibilang mereka adalah seorang nabi. Iya, sebenarnya sih nggak juga ya, karena waktu keluar kan yang mimpin lagu-lagu pujian itu kan Maryam sendiri kan, yang mimpin lagu-lagu pujian kepada Tuhan karena kelepasan yang sudah diberikan dan sebagainya. Jadi sebenarnya sama-sama berperan gitu loh, semuanya berperan. Ya, Harun tentunya kita juga tahu bagaimana peran dia. Tapi ya kembali, kadang-kadang setan memang menggoda itu ada supaya juga ya. Iya, supaya ada rasa cemburunya, rasa ini masa begini, rasa tidak puas, iri hati. ya iri hati, ya karena ketidakpuasan itulah membuat pasal ini ada gitu ya, pasal ini ada, membuat pelajaran ini ada karena merasa bahwa tidak puas dengan gini, maka mulai melakukan hal-hal lain dan lain sebagainya. Jadi seorang pemimpin itu kan tidak bisa juga hanya lihat dari satu pihak gitu ya. Tadi kan kalian sempat jawab pertanyaan ya, apakah pendapatmu gitu ya. Gabriel tadi jawabnya iya karena dia anak satu-satunya. Pantesan yang keluarga itu. Jadi nggak cemburu dengan kakak, nggak cemburu dengan adik, karena cuma sendiri gitu ya. Tapi kan dalam apakah pendapatmu itu banyak memberikan pada kita bahwa iya, itulah kehidupan yang harus kita latih untuk kita menerima apa yang ada pada kita, menyokong apa yang jadi kita perlu dukung, pimpinan kita, teman kita, ya sahabat kita, pendeta kita gitu loh. Walaupun seorang pemimpin itu melihat dari banyak segi, sedangkan kita mungkin melihatnya dari satu segi aja gitu ya, dari satu segi aja. Kita lihat dari segi, wah harusnya begini ya. Sedangkan pemimpin, ini kalau saya bikin begini, nanti yang ini ada begini, ini ada begini. Jadi banyak pertimbangan diberikan. Ada pertanyaan terakhir nih. Oke, silahkan Gerald. Roh kecemburuan dapat mengakibatkan kehidupan yang tidak baik. Ya, itu setuju ya kita ya. Setuju. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkan roh kecemburuan yang dapat mengakibatkan ketidakbaikan itu? Pasti kan bisa ya kan. Iya. Tapi bagaimana caranya, Pendeta? Iya. Karena ada orang bilang cemburu tanda Tak mampu. Iri tanda tak mampu. ya. Melatihnya sebenarnya adalah kita harus terima bahwa ya saya puas dengan sini ya, karena memang saya masih Tuhan kasih kepercayaan seperti ini ya. Saya puas dengan ini karena ini pun kalau saya lakukan dengan bagus udah hebat gitu, udah hebat sebenarnya ya. Ini pun kalau saya lakukan dengan baik udah termasuk bagus gitu loh. Ya kenapa harus mikirkan pekerjaan orang lain? Wah, kalau saya kerjakan bisa begini nih, bisa begini. Tapi pekerjaan sendiri dia nggak kerjain. Ya, karena dia lebih memperhatikan pekerjaan orang lain dibandingkan pekerjaan dia. Itu untuk mengatasinya. Kemudian yang lain adalah bahwa ya kita selalu bersyukur pada Tuhan dengan segala talenta kita. Ada yang 1 ya, ada 3, ada 5 ya, kita bersyukur pada Tuhan. Dan kalau itu kita syukuri, kita kembangkan dengan baik, itu juga akan ada kepercayaan lain yang diberikan. Kemudian hal lain
dukung orang yang memang pantas untuk mendapatkannya, siapapun itu ya, siapapun itu. Jadi jangan juga dibully, jangan juga dilecehkan, ya. Tapi dukung dengan baik. Maka kalau kita dukung, orang juga akan dukung kita kan, ya. Kalau kita mendukung seorang, maka orang itu akan dukung kita. Kenapa? Karena dia sudah dukung saya dan lain sebagainya. Feedbacknya gitu. Nah, nggak terasa diskusi kita sudah mau berakhir nih. Ya, padahal kita masih ada yang mau nanya lagi nih kayaknya Gerald. Kepada Pak Pendeta mungkin bisa kasih 1 dan 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya, menguatkan iman dan kita semua, dan sekalian doakan kami Pak Pendeta. Ya, kepada semua rekan-rekan orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-10, bagaimanakah dengan saya, itu memberikan kepada kita bagaimana kita hidup tidaklah menjadi gambaran daripada pelajaran sekolah sahabat kita mengenai Harun dan Maryam. Khususnya ada iri hati, ada roh yang tidak mendukung dan lain sebagainya. Sebagai orang-orang muda, tentunya kita ingin didukung, kita juga harus juga mendukung teman kita, sahabat kita, orang tua kita, pendeta kita, ya, dan semua kegiatan-kegiatan lainnya. Di lain pihak, mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, ya, dengan kerjakan dengan sebaik, dengan semampu kita untuk mengerjakannya, maka kita tidak akan pernah memikirkan ataupun cemburu atau iri hati terhadap pekerjaan daripada orang lain. Amin. Oke, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih atas Tuhan mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, dan segala sesuatu yang mereka lakukan, kiranya Tuhan juga boleh memberkatinya. Dalam segala hal, dalam kehidupan mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, biarlah Tuhan menjawab seruan-seruan mereka, agar mereka boleh senantiasa bersuka, bergembira selalu bersama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan Pak Pendeta sudah berakhir. Terima kasih ya teman-teman. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab. Dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Sangat-sangat banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat of Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.